Swastiastu, selamat datang di Winayaka Channel. Dan pada hari ini, tim Winayaka Channel akan mengeksplor sebuah pura yang berada di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dikarenakan durasi yang terlalu panjang, kami membagi video ini menjadi beberapa bagian. Dan ini adalah bagian pertama dari video kali ini. Dan bagaimanakah perjalanan kami kali ini? Mari kita saksikan. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya, bersama tim Winayaka Channel akan mengeksplor sebuah pura yang berada di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pura ini diperkirakan sudah berdiri pada masa pemerintahan Bali Kuno yang ditandai dengan ditemukannya beberapa prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Bali Kuno. Pura ini adalah Pura Bukit Indrakila yang berada di Desa Dause. Bagaimana sejarah dan bagaimana struktur bangunan pura di sini? Mari kita langsung bersama narasumber, yaitu Pada Jeromangku yang biasa ngayah di pura ini untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Di sini sudah ada narasumber dari Pura Bukit Indrakila. Om Swastiastu. Titiang pengayah dari Pura Bukit Indrakila. Hanya salah satu, karena di sini pengayahnya ada perwakilan dari masing-masing desa Pakraman yang diempon oleh 9 desa Pakraman. Titiang sendiri biasa disebut dengan Mangku Lingsir atau Mangku Bapa Lingsir ya. Pada kesempatan hari ini kami dari tim Winayaka Channel ingin mengetahui sejarah dari berdirinya pura yang sangat sakral ini yang disebut dengan Pura Bukit Indrakila. Mohon dijelaskan sejarah dari Pura Bukit Indrakila. Menurut prasasti yang ada. Tapi sebelumnya izinkan Tiang mohon anugerah ide yang diwasa, ide batari sesunan sane maling-linggih ring perayangan ring Pura Bukit Indrakila, biar kita tidak salah menyampaikan sesuatu. Barangkali nanti apa yang Tiang sampaikan itu kurang atau ada yang lebih, supaya kita tidak kena bisa meraja pinulah. Nah, izinkan Titiang sepengetahuan Titiang, karena Titiang juga masih muda, baru juga istilahnya mempelajari daripada apa yang diwariskan oleh para leluhur kita di Pura Bukit Indrakila ini. Nah, sesuai dengan apa yang ada, istilahnya yang kita tami dari dahulu dari para leluhur kita, bahwa Pura Bukit Indrakila ini adalah pura purba sebenarnya. Nah, namun sesuai dengan perkembangan zaman, adanya zaman prasejarah dan sejarah. Nah, kita mengenal tulisan, sehingga ada yang namanya sistem pemerintahan yang di Bali disebut dengan Bali Kuno. Nah, itu pun kita harus bisa bedakan, karena juga banyak yang Tiang pahami masih rancu antara Bali Kuno atau Bali Mula dengan Bali Aga. Nah, pada masa pemerintahan Bali Kuno, yaitu zamannya dinasti Singamandawa, itu dengan Raja Sugara Pakulun, itu Sri Ugrasena. Nah, pada masa pemerintahan beliau, Pura Bukit Indrakila ini disahkan, tapi bukan berarti pura itu didirikan pada saat itu. Maaf, berarti pura ini sebelum beliau menjadi raja, berarti pura ini kemungkinan sudah ada seperti itu Pak Jurong ya? Prinsipnya pura ini sesuai dengan prasasti ya, kita bukan mengada-ngada, sesuai dengan prasasti, bahwa dalam prasasti itu yang dikeluarkan pada abad 857 Saka, itu menerangkan bahwa prasasti yang pertama itu sudah rusak. Kan itu berarti sebelum itu kan sudah ada purba sebenarnya ada, dan di prasasti itu pun disampaikan bahwa
para prajuru atau para tetua zaman dulu mengajukan bahwa pura Bukit Indragila ini supaya disahkan oleh sang raja. Maka sang raja lah yang memberikan pengesahan pada abad 857 itu bahwa para tetua dari dahulu, sejak dahulu telah menjalankan tradisi secara turun-temurun. Nah, artinya kalau kita simak secara mendalam bahwa pura ini sudah ada sebelum kerajaan itu berdiri. Nah, sehingga pada zaman raja ini baru diberikan pengesahan bahwa pura ini sudah diakui keberadaannya oleh raja saat itu. Barangkali seperti itu ya. Berarti dari pemaparan Pak Jero tadi, fungsi dari pendirian pura ini pada awalnya itu fungsinya untuk napi kan? Nah, secara fungsi pura pada umumnya kan tempat kita untuk berkumpul, untuk mengaturkan sembah pengubakti, astiti bakti kepada Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dan ide betari-betari yang melinggih di perahyangan Pura Bukit Indragila. Dan menyimak dari keberadaan, artinya peninggalan para leluhur itu, kita sekarang yang kita warisi saat ini, inilah cirinya bahwa memang para leluhur kita telah mendirikan atau tempat ini dijadikan untuk ngaturang pengubakti. Nah, termasuk peninggalan sejarah ini yang termasuk menurut pandangan pribadi saya itu adalah sangat unik dari pura-pura lainnya. Kalau pura pada umumnya di Bali itu mengenal namanya 3 mandala. Trimandala Pak Jero ya? Ya, Trimandala itu ada Nista Mandala, Madya Mandala, Utama Mandala, itu secara umum. Tetapi di sini Pura Bukit Indragila ini mempunyai 4 mandala. 4 mandala. Nah, bisa kita contohkan, ada Nista Mandalanya, Madya Mandalanya ada, ini Penataran Agung disebut dengan Utama Mandala. Utamanen Mandala, Utamanen Utama yang disebut dengan Payogan Agung ada di sebelah paling ujung paling luhur tempatnya. Itu memang sangat sakral. Itu tidak boleh sembarang orang bisa tangkil ke tempat itu karena itu adalah merupakan payogan. Payogan pertama, namun sesuai dengan prasasti yang ada, itu payogan para raja zaman dulu. Para raja itu kekuasaan yang berkuasa di Singamandawa. Nah, itu yang kedua, itu payogan para Sang Wiku Luwih. Nah, Sang Wiku Luwih itu banyak yang para wiku zaman dahulu juga melakukan. Apa buktinya? Ada di sana, di payogan itu ada arca yang menyimpulkan bahwa para wiku itu melakukan tapa yoga samadhi dengan maksud dan tujuan sesuai dengan apa yang tertuang dalam prasasti itu adalah nyejagang jagat. Nah, itu ada namanya Dewata, Nawasanga, dan Penyejak Jagat. Yang disebut dengan artinya istilah Balinya pengidar buana penyejak jagat uriping buana kabeh. Artinya apa? Kalau disimak secara mendalam itu, pengidar buana itu adalah Dewata Nawasanga. Ya, itu adalah wujud istilahnya ngasih bakti supaya jagat Bali, artinya alam semesta ini supaya tetap ajan. Itu yang kedua, penyajak jagat. Apa yang dimaksud dengan penyajak jagat? Sesuai dengan apa yang ada, itu penyajak jagat itu adalah uripnya. Pengidar buana itu adalah dewanya, penyajak jagat itu adalah uripnya. Bisa dicek di sana, peninggalan sejarahnya masih ada sampai saat ini. Nah, itu bukti konkret yang ada, bukan istilahnya suatu analisa. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti memang arca dari ide petari itu memang masih tersimpan di payogan seperti itu. Oh, ternyata saya kira sembarang orang yang bisa melaksanakan pemusnahan di payogan, ternyata memang harus minimal sudah mewinten seperti itu Pak Jero. Sebenarnya ya. Sebenarnya itu harus dilakukan. Artinya yang boleh, nah itu sesuai dengan apa yang Titiang dapatkan, karena kebetulan Titiang ayah ada istilahnya uger-uger yang ada di sini. Artinya apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan di sini. Nah, di sini terutama
dalam proses upakara itu memang tidak diperkenankan menggunakan daging bawi. Nah, entah apa itu, intinya itu belum tersurat juga istilahnya di prasasti, belum kita temukan karena prasasti menyangkut tentang tatanan upakaranya itu sudah banyak yang rusak, artinya tidak semua bisa kita baca. Nah, artinya kita terkendala di sana. Ya, artinya seperti ini kan. Yang kedua, apa yang dia sampaikan tadi untuk di Payogan itu, karena itulah Payogannya itu memang betul-betul itu Sang Wiku, dan artinya dinasti Singamandawa itu melakukan tapa yoganya di sini. Kerajaannya ada di kawasan sekarang dikenal dengan Penulisan, sudah itu daerah Sekowana, itu payogannya ada di sini, dan beliau pun dua mempunyai payogan sebenarnya, ada di sini satu dan ada di wilayah Batih atau desanya Desa Siakin. Ya, mungkin seperti itu. Berarti kemungkinan zaman dahulu beliau para raja atau palawiku itu mencari ketenangan di Pura Bukit Indrekile ini. Nah, untuk namanya memang Bukit Indrekile apa sebelumnya punya nama yang lain? Karena di beberapa artikel saya baca juga disebut dengan Pura Yang Api, dan zaman ini disebut Pura Bukit Indrekile. Nah, bagaimana menurut Pak Jero perubahan nama dari Yang Api menjadi Bukit Indrekile? Mohon dijelaskan. Kalau secara real, artinya Titiang juga tidak memahami dulu istilahnya secara umum, tapi secara garis besar yang bisa sampaikan. Kalau pura ini, Pura Bukit Indrekile, bukan diganti namanya, tetapi itu Pura Bukit Indrekile ini menurut pandangan yang itu adalah istilahnya ketika pada masa lampau, nah itu masa purba, ini dikenal juga dengan Pura Bukit Humintang. Kalau Humintang, Bukit Humintang, kalau Humintang itu kalau kita terjemahkan Humintang itu adalah sinar, bukit yang bersinar, kalau kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin pada zaman itu purba itulah sehingga para wiku, para raja zaman dahulu Balikuna itu melakukan, mungkin karena dasarnya adalah itu. Nah, yang kedua yang disebut tadi dengan juga Pura Yang Api. Nah, ini juga adalah juga dari perjalanan para wiku lebih. Nah, di kawasan ini juga disebut dengan Pura Yang Api. Kenapa dia Pura Yang Api? Nah, para wiku zaman dahulu melakukan tapa yoga atau melakukan yadnya juga menggunakan sarana api. Nah, sehingga mungkin pura ini disebut Pura Yang Api. Nah, termasuk istilahnya perjalanan para wiku yang dikenal dengan leluhur para Pandey, warga Pandey atau Semeton Pandey. Nah, itu menurut sejarah Semeton Pandey juga menyatakan seperti itu. Tapi secara real memang secara di prasasti itu belum kita temukan, karena zamannya leluhur para Pandey dengan zaman Pura Bukit Indrakila yang sekarang ini dengan prasastinya itu kemungkinan belakangan, sehingga tidak tercatat di sana. Karena zaman di prasasti Pura Bukit Indrakila ini ada 4 masa kerajaan itu memberikan prasasti di sini. Nah, pertama pada abad ke-857, itu 857 Saka, itu adalah Sugoro Pekulun Paduka Sri Raja Ugrasena. Nah, itu yang kedua pada abad ke-10 ya, 983 kalau tidak salah ya. Itu pada zamannya Sri Anak Wungsu. Pada masa pemerintahan beliau juga menerbitkan prasasti untuk Pura Bukit Indrakila. Yang ketiga pada masa pemerintahan Paduka Sri Jaya Sakti. Yang keempat prasasti pada masa pemerintahan Sri Paduka Maharaja Jaya Pangus. Nah, itu raja terakhir Balikuna, termasuk beliau sendiri juga menerbitkan prasasti untuk menguatkan bahwa Pura Bukit Indrakila ini adalah tempat Baryogan. Dan termasuk di salah satu prasasti itu, saya lupa ini raja yang mana yang menyampaikan, apa Sri Ugrasenanya, apa anak wungsunya saya lupa. Tetapi pada saat bersama di prasasti itu ada mohon untuk siapapun yang memerintah di kemudian hari, para raja itu wajib
hukumnya harus ingat dengan payogan Pura Bukit Indrakila. Siapapun yang tidak ikut maka pemerintahannya tidak akan pernah berhasil. Itu bunyi daripada prasasti tersebut. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin yang ada di Bali sebenarnya itu wajib. Nah, itu kerajaan zaman dahulu itu wajib harus tahu dan ingat tentang apa yang sudah dilakoni oleh para leluhur raja tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti dari Bisama itu bisa kita petik bahwa setiap yang berkuasa di Bali pada zaman itu dan zaman sekarang hendaknya dapat tangkil ke sini untuk memohon restu dari Ido Betara mungkin yang berstana di Pura Bukit Indrakila ini. Nah, untuk pengempon pura ini dari desa Dause kah, apakah beberapa desa yang mengempon dari Pura Bukit Indrakila ini, Pak Juru? Secara kewilayahan memang Pura Indrakila ini ada di desa Dause, tapi pengemponnya itu berada di 2 desa dinas, yaitu desa Dause dan desa Satra. Nah, untuk Banjar adatnya itu adalah 9 desa adat. Nah, itu 3 terdiri dari desa Dause, 6 desa adat di desa Satra yang ada. Dan jumlah pengemponnya sampai saat ini berkisar 1.500 lebih, sedikit. Untuk piodalan di pura niki pada hari napi Pak Jero ya, untuk piodalannya? Puncak karyanya itu ada di Purnama Kapat. Purnama Kapat. Berarti upacara yatnya yang dilaksanakan di Pura Bukit ini setiap 1 tahun sekali berarti Pak Jero? Setiap